Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Najmi Mkom, dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video ini, saya mengajar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak semester 3 dengan bobot SKS 3 dengan kode mata kuliah FIK 0113, dan ada juga 6 capaian pembelajaran lulusan program studi dan ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan program studi. CPL1 memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam bidang komputer dan informatika serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai solusi teknologi. CPL2 mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah yang ada dalam bidang rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan yang sistematis. CPL3 mampu berkomunikasi secara efektif dalam pengembangan perangkat lunak, baik secara individu maupun tim, termasuk dalam menyampaikan ide hasil analisis dan rekomendasi teknis. CPL4 mampu menggunakan berbagai alat dan teknologi dalam pengembangan perangkat lunak yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. CPL5 mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak yang kompleks serta mempertimbangkan aspek sosial, etis, dan keberlanjutan. CPL6 mampu melakukan evaluasi terhadap sistem perangkat lunak yang dikembangkan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya. Capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK1 memahami konsep dasar dalam rekayasa perangkat lunak. CPMK2 menguasai teknik analisis kebutuhan dan perancangan sistem perangkat lunak. CPMK3 mengimplementasikan perangkat lunak dengan menggunakan metodologi yang tepat. CPMK4 melakukan pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. CPMK5 mengelola proyek perangkat lunak dengan metodologi yang relevan. Bahan kajian atau materi pembelajaran. 1. Pengenalan rekayasa perangkat lunak. 2. Analisis dan desain sistem. 3. Pengembangan dan implementasi sistem. 4. Pengujian perangkat lunak. 5. Pemeliharaan sistem. 6. Manajemen proyek perangkat lunak. Daftar referensi utama. 1. Somerville 2011 Software Engineering Boston Edison Wesley. 2. Pressman 2014 Software Engineering New York McGraw-Hill. 3. Beckey 2000 Extreme Programming Explained Embrace Cheng Edison Wesley. 4. Bohen BW 1988 Aspiral Model Software Development and Enhancement CM Sigsoft Software Engineering. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ayo berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya. Iya dong. Jelas. Sekarang pas apa nih ya? Informatika. Kelas apa? Kelas A. Sebelum saya mulai, saya harus mulai ya. Irma Oktaviani. Zahrotun Nikmah. Ada Bu. Dita Mayasari. Suci Anjeng Pramulia. Hadir. Olivia. Hadir. Amri. Sebelum kita masuk pertemuan yang berapa nih? Oh, 4 ya? 4 Bu. Saya mau bahas dulu yang kemarin masih ada juga. Kemarin kita membahas tentang kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak itu terdapat 3 jenis kebutuhan perangkat lunak. Ada yang tahu apa aja? Mari. Kebutuhan fungsional, kebutuhan tatap muka, ada kebutuhan ya.
kalau kalau sudah masuk ke database, dia sudah save dan langsung bisa diakses kapan saja. Tidak perlu membuka lagi berkas yang sudah lama. Lalu sini ada kebutuhan fungsional, perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang pendek. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang pendek. Contohnya, jadi hanya ruang lingkupnya satu orang. Misalkan gini, kalau misalkan saya punya berkas, Ray punya berkas, terus Ray kasih ke saya harus tulis lagi, harus menginput lagi kalau masih manual. Tapi kalau sudah direkayasa perangkat lunak ini sudah masuk ke database, maka bisa langsung input sendiri dan langsung ke save di database. Sini ada kebutuhan antar muka, interface, kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Nah ini saya bilang tadi basis data adalah database. Contoh, perangkat lunak untuk masukkan data dapat berupa PC, keyboard, mouse, atau scanner. Ini antar muka perangkat keras ya. Ini yang hardware, PC, keyboard, mouse, dan scanner. Lalu ada akses ke basis data menggunakan Open Database Connectivity, antar muka perangkat lunak. Jadi kalau rekayasa perangkat lunak memang bermainnya di basis data. Lalu ada kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya pada kecepatan frekuensi. Contohnya itu perangkat lunak harus bisa mengolah data sampai 1 juta rekord untuk tiap transaksi. Jadi kalau sudah di database itu bisa merekam atau menyimpan sampai 1 juta transaksi. Lalu ada perangkat lunak harus dapat digunakan oleh multi user sesuai dengan otoritas yang diberikan pada user. Jadi tidak bisa semua mengakses si aplikasi. Contohnya misalkan kayak saya punya aplikasi nih, si akad lah, si akad. Kalian kan yang punya akses cuma kalian sistem mahasiswa, tapi kalau untuk dosen hanya saya saja, gitu kan. Atau misalkan untuk si akad, admin bisa semuanya. Itu bedanya yang pertama untuk kerjanya. Lalu sini ada dampak kesalahan penentuan kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan memenuhi kebutuhan pemakai yang sebenarnya. Interpretasi kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara pelanggan dan pengembang, menyanyiakan waktu dan biaya, dan mungkin akan menghasilkan perkara dampak kesalahan kebutuhan perangkat. Jadi kalau misalkan yang dibutuhkan apa sih dari si, biasanya kalau membuat sebuah sistem ada yang dibutuhkan namanya fungsional. Jadi kita tanya dulu butuhnya apa, lalu direncanakan dulu sama kita mau buatnya apa dan siapa saja yang mengakses, lalu data apa saja yang bisa diakses. Nah ini yang kedua, itu harus ada kesepakatan antara pelanggan dan pengembang, sehingga tidak akan nanti langsung menghasilkan perkara hukum. Karena kalau misalkan data yang kayak saya, data yang dosen bisa pegang tapi kalian bisa akses, itu jadi masalah. Ya. Lalu ada pengujian kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan yang dimaksud tidak akan mungkin dilaksanakan dengan baik. Jadi pengujian kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan yang dimaksud tidak mungkin dilaksanakan dengan baik. Jadi harus disesuaikan dulu pengujiannya, apakah sesuai, apakah tidak sesuai. Jadi ada uji coba. Kalau nanti kalian sudah sampai ke pertemuan kesekian, itu ada namanya uji black box dan yang uji white box. Lalu ada waktu dan biaya akan semua berjumlah untuk membangun sistem yang salah. Jadi akan sia-sia kalau misalkan memang kita sudah buat sistemnya tapi tidak digunakan. Ini ada analisis kebutuhan. Aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan adalah
memahami masalah secara menyeluruh atau komprehensif yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti ruang lingkup produk perangkat lunak atau produk space dan pemakai yang akan menggunakannya. Jadi memahami dulu masalah yang secara menyeluruh yang akan dibuat. Mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi tadi saya bilang yang pertama adalah kita harus tahu dulu masalahnya apa di situ, yang apa yang harus kita mau bangun. Kita mau bangun itu mau bangun sistem apa sih? Yang kedua untuk memenuhi keinginan kita harus tanya pelanggannya apa yang diharapkan. Lalu ada tahapan analisis kebutuhan. Pertama mempelajari dan memahami persoalan. Yang kedua mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang ketiga mendefinisikan kebutuhan perangkat. Yang keempat membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi tadi saya bilang yang pertama adalah mempelajari dan memahami persoalan yang ada di suatu tempat itu, lalu diidentifikasi ke pemakainya apa yang mereka butuhkan di situ, lalu mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Jadi kira-kira misalkan dia butuhnya apa aja yang dibutuhkan si softwarenya. Lalu membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Speknya ya. Lalu mengkaji ulang atau mereview kebutuhan. Ini yang tadi saya bilang ada uji coba Facebook dan unjuk kerja lah ya. Lebih ke unjuk kerja tapi jangan saya bilang unjuk kerja. Ini ada mempelajari dan memahami persoalan. Pada tahap ini, seorang analisis mempelajari masalah yang ada perangkat lunak yang dikembangkan sehingga dapat ditentukan. Yang pertama, siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak? Dan saya bilang yang bisa mengakses siapa saja. Lalu di mana perangkat lunak akan digunakan? Apakah mau yang mobile? Apakah mau yang desktop? Desktop apa? Mobile. Apa bedanya desktop sama website? Desktop itu dia tuh sebenarnya kalau desktop itu biasanya dipakainya memang hanya di satu tempat. Misalkan nih kayak kalian ke bawah misalkan mau daftar atau kayak Pak Ingin mau input apa itu desktopnya kita berdua, saya dan kamu jawab kita ngisi kita input. Tapi kalau website bisa diakses dari Sana saja. Biasanya kalau kalau desktop itu hanya yang lagi akses cuma satu orang biasanya ya, satu orang saja karena memang paling si kode aksesnya dibagi-bagi. Tapi kalau misalkan yang website itu biasanya minimal 2-3 orang. 3 orang lah ya, kalau 2 orang ngapain gue ada website email aja. Tapi kalau 3 misalkan kamu mahasiswa, dosen dan tulis siapa yang siapa? Admin. Jadi admin bisa memantau semuanya. Misalnya website. Lalu ada pekerjaan apa saja dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak. Jadi ini pekerjaan apa saja dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak. Jadi ntar yang ditanyakan butuh apa aja sih untuk si akar itu sendiri gitu. Misalkan butuh buat nilai, butuh buat absen, butuh buat apalagi kalau siapa tuh? Tugas. Apa saja ketersebar dari pekerjaan tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pelaksananya apa saja ketersebar dari pekerjaan tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Jadi mau dipakainya seperti apa, dan saya bilang mau website kah atau mau mobile kah atau mau apa? Lalu apa yang terjadi, apa yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau sisi sehingga tadi ya ini hubungannya dengan kode akses yang nomor 5. Apa yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau dari sisi standar. Jadi aksesnya terbatas untuk seorang dosen ya dosen saja, mahasiswa yang mahasiswa atau
dosen satu dan dosen lain itu. Nah, ini bagaimana untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan oleh si pengguna sistem nanti. Yang pertama ada wawancara dengan pemakai, apa saja yang diperlukan. Lalu observasi atau pengamat lapangan, yang di lapangan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh si pengguna nanti. Lalu ada kuesioner, membuat list pertanyaan, apakah ini sudah cukup, sistem ini sudah cukup atau memang ada yang kurang. Karena kalau misalkan setelah dibagi kuesioner nanti baru kita analisis kayak kemarin yang menggunakan statistik itu. Lalu ketahuan apakah sudah memuaskan atau memang masih kurang atau memudahkan atau tidak. Lalu ada mempelajari referensi atau dokumen-dokumen yang digunakan seperti dokumen hasil analisa dan perancangan implementasi. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai pada prakteknya menjadi satu pelaksanaannya dengan pemahaman masalah. Hanya saja substansi yang ditanyakan ada sedikit perbedaan. Ini kebutuhan pemakai. Caranya bagaimana? Fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak? Fungsi apa saja yang diinginkan pada si perangkat lunak? Yang tadi saya bilang, apakah butuh nilai saja, atau butuh akses saja, atau butuh untuk jadwal saja gitu. Itu ada yang tergantung fungsi pengen apa. Lalu data atau informasi apa saja yang akan diproses. Contohnya data atau informasi apa saja yang akan diproses apa. Dari data kita ubah jadi informasi apa. Di absen, nilai. Absen sama nilai diubah menjadi informasi hasil akhirnya hasilnya apa? IPK. Dari IPK itu yang bisa diprosesnya. Lalu ada kelakuan sistem apa yang diharapkan? Antar muka apanya yang tersedia, ada software interface, hardware interface, user interface, dan communication interface. Lalu perangkat lunaknya, hardware-nya, perangkat kelasnya apa saja yang dibutuhkan, lalu user interface apa saja yang memakai, dan communication interface apa saja yang digunakan di sistem itu. Di sini ada mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Setelah melakukan pengidentifikasian kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh masih belum terstruktur. Ini pertama, belum terstrukturnya kebutuhan pemakai. Lalu yang kedua, biasanya pemakai akan menemukan apa yang diinginkan dengan bahasa sehari-hari yang biasa mereka gunakan. Ya, jadi yang pertama itu saat melakukan pengidentifikasi kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh masih belum terstruktur. Jadi paling dia cuma ngomong ini, saya maunya bisa lihat nilai, saya maunya bisa lihat absen, saya maunya bisa lihat jadwal. Semuanya masih acak-acakan. Lalu yang kedua di sini biasanya pemakai akan menggunakan apa yang diinginkan dengan bahasa sehari-hari yang biasa mereka gunakan. Kalau pengguna atau pemakai kan biasanya bukan orang komputer ya, mungkin mereka hanya mengutarakan apa yang mereka inginkan atau mereka harapkan yang ada di sistem mereka. Atau misalkan pengusaha tempat makan atau pengusaha apapun lah, dia pengen bikin sistem, bikin sistem saya dong, saya pengennya bisa karyawan saya bisa absen, atau karyawan saya bisa izin, atau karyawan saya bisa mengakses transaksi online. Cuma ngomong doang kan, itu pakai bahasa sehari-hari, tapi nanti dirubah sama Ray menjadi sebuah sistem dengan yang terstruktur daripada si bahasa sehari-hari. Lalu ada sebagai contoh ungkapan kebutuhan pemakai di bagian aplikasi. Nah, ini ungkapan kebutuhan pemakai di bagian aplikasi. Misalnya di bagian keuangannya. Contoh nih, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung
neraca keuangan bisa saya lihat kapan saja. Nah, ini tadi saya bilang kan. Biasanya kalau yang orang awam atau orang di luar, orang IT, biasanya dia akan mengutarakan dengan bahasa sehari-hari. Tadi saya bilang, bisa nggak saya melihat keuangan dari jauh saja atau gimana? Nah, ini bahasa-bahasanya beginilah. Di sini ada contoh. Contoh kebutuhan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di tadi ya, yang sambungan dari yang ini. Kebutuhan fungsional. Apa contohnya kalau yang tadi? Cukup. Contoh yang tadi adalah kebutuhan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Contoh pertamanya, tadi kan ada 3 jenis. Apa tadi? Kebutuhan fungsional, kebutuhan kerja. Oke, sekarang saya punya contoh itu kebutuhan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Kebutuhan fungsionalnya apa contohnya? Contohnya ada entry dan rekam data transaksi penjualan, terus ada retrieve data transaksi penjualan untuk periode tertentu. Oke. Kalau untuk kebutuhan antarmukanya? Kebutuhan antarmuka yaitu ada antarmuka pemakai untuk memasukkan dan merekam data penjualan. Seterusnya ada antarmuka pemakai untuk menyajikan dan menjurnal informasi transaksi penjualan pada periode tertentu. Habis kebutuhan antarmuka? Unjuk kerja. Gus, kamu sejam-sejam aja Gus. Coba unjuk kerjanya apa kebutuhannya? Proses jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah ada transaksi penjualan direkam, adanya otoritas pemakai perangkat lunak, dan akses data sesuai dengan bagian kerja masing-masing. Oke, ngerti? Kamu sini ngerti nggak? Kalau ngerti, saya terusin ke membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat untuk menyatakan secara lengkap apa yang dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap semua antarmuka yang akan digunakan. Mengkaji ulang atau mereview kebutuhan. Proses untuk mengkaji ulang atau validasi kebutuhan apakah SKPL sudah konsisten, lengkap, sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai. Apa tadi SKPL? Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tidak ngerti dong? Udah beres dong? Sekarang saya mau ngasih tugas ya. Contohnya karena tadi udah bisa 1, 2, 3 antarmuka udah bisa semua. Terus saya mau memberikan tugas, buatlah analisis kebutuhan untuk studi kasus yang diberikan dalam soal mengikuti 3 tahapan disampaikan pada bagian sebelumnya. Tadi ya yang kebutuhan fungsional, antarmuka, lalu dan studi kerja. Nanti kalian bikin aja sih kalau nggak sendiri studi kasusnya apa masing-masing, lalu dibuat 3 jenis. Oke. Mungkin kalau udah pada ngerti, saya ikut di materi ini atau ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, saya tadi udah tugas, silahkan didiskusikan. Kalau mau dibuat kelompok, silahkan dibagi kelompoknya masing-masing. Nanti kirim ke saya nama-namanya ya. Ya Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Bidang pembelajaran, saya Eni Najmi MKom, dosen program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Heriah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.